Siapa nih kemarin yang sudah bisa mengingat 16 tenses tanpa hafalan karena menonton video part pertama? Di video part kedua ini kita akan membahas bagaimana cara mudah membuat contoh kalimat masing-masing tenses tanpa menghafalkan rumus dengan 5 kata kunci saja. Apa saja 5 kata kunci ini? Ada present, past, dan future. 3 kata kunci ini adalah induk kata, ya, pegangan kita. Present, past, dan future menunjukkan kapan kita melakukan kegiatan tersebut. Misal, kalau kita ditanya atau menceritakan sesuatu, misalnya makan kue. Kapan kita makan kue? Sekarang, berarti kita sedang makan kue. Atau makan kuenya masa lalu, berarti kita makan kuenya kemarin misalnya, atau makan kuenya 2 hari yang lalu, atau makan kuenya di masa depan, yaitu rencana kita, misalnya makan kuenya besok atau 2 hari kemudian. Jadi tenses di sini untuk membedakan kapan kita melakukan kegiatan tersebut, sekarang, masa lalu, atau masa depan. Karena tenses berhubungan dengan sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang kita lakukan, maka semua tenses berhubungan dengan verb, yaitu kata kerja. Karena ada masa lalu, sekarang, dan masa depan, berarti kata kerja itu ada beberapa bentuk. Ada kata kerja 1 berarti verb 1, kata kerja 2 verb 2, kata kerja 3 verb 3, seperti itu. Present di sini ada di tengah karena dia sebagai kata dasar. Namanya kata dasar, berarti dia verb 1, belum berubah dalam bentuk masa lalu atau masa depan, belum berubah menjadi verb 2 atau verb 3. Dia masih kata dasar, berarti verb 1. Karena dia masih kata dasar, biasanya banyak orang yang tahu artinya. Kalau kita sudah tambahin dengan huruf lain, kita bakal tidak tahu karena berubah dari kata aslinya. Karena semua tenses berhubungan dengan verb, maka kita tidak usah pakai kata verb. Kita hanya menulis kata 1 saja di bawah present. 1 di sini maksudnya verb 1. Past ada di titik belakang orang ini, berarti past menceritakan kejadian atau kegiatan yang dilakukan orang ini pada masa lalu, misalnya kegiatan kemarin atau kegiatan 2 hari yang lalu. Sedangkan future ada di titik depan orang ini, berarti future adalah masa depan orang ini. Misalnya dia di masa depan berencana untuk menikah, atau di masa depan dia berencana untuk membangun rumah, atau bisa jadi besok dia akan belajar bersama. Jadi ingat, ada 5 kata kunci, yaitu present, past, dan future. 3 kata ini adalah induk kata yang menunjukkan waktu, sekarang, masa lalu, atau masa depan. Karena present kata dasar, jadi dia 1. Kata kunci yang keempat dan kelima apa? Yang keempat adalah continuous, yang kelima perfect. 2 kata ini hanya sebagai tambahan saja, perinci 3 induk di atas. Misalnya past itu kan kejadian masa lalu. Kalau kita tambahi continuous, berarti kejadian masa lalu itu continuous, sedang terjadi waktu itu di masa lalu. Atau perfect, baru saja terjadi waktu itu di masa lalu. Ya, jadi continuous dan perfect ini sebagai tambahan untuk memperinci 3 induk di atas atau memperjelas kejadian 3 induk di atas, sedang terjadi atau baru saja terjadi. Continuous tambahan pertama, perfect tambahan kedua. Sekarang kita kembali ke induk yang di atas ya. Karena present itu kata dasar, berarti dia 1 atau verb 1. Karena 1 dasar, berarti kita pakai kata dasar.
study. Study artinya belajar. Kita sudah tahu ya. Ini kata dasar bahasa Inggrisnya belajar itu study, gak ada tambahan lain ya kan. Sedangkan past, karena past masa lalu, dia memakai dua, berarti dia sudah berubah bentuknya. Awal bentuknya adalah study kan, bentuk aslinya. Karena dia dua, berarti dia berubah menjadi studied, ditambahi i dan d. Memang biasanya verb 2 atau verb bentuk kedua biasanya ditambahi e dan d. Kenapa kok ditambahi e dan d? Karena supaya kita kalau ngomong sama seseorang, kita bakal tahu kalau yang diceritakan itu adalah masa lalu, studied. Kalau kita bilang study, berarti itu fakta, kejadian yang setiap hari kita lakukan. Kalau past kan masa lalu, berarti kita memakai kata verb 2. Dan biasanya verb 2 ada tambahannya ed atau en atau apa itu yang berarti sudah terjadi. Misalnya studied berarti sudah belajar. Kemudian ada future. Future di sini artinya masa depan kan. Berarti dia memakai will dan satu. Nah, coba kita lihat. Induk ada 3 dan future berada di paling ujung induk. Ya, ingat-ingat, setiap yang paling ujung berarti mempunyai keluarga. Berarti future di sini mempunyai keluarga will. Keluarga will selalu memakai verb 1. Verbnya dihilangin jadi 1. Berarti keluarga will selalu memakai 1. Satu di sini kata dasar kan, seperti present tadi. Kata dasar study itu ya study. Berarti will di sini kalau kita memakai study berarti tetap ya will study contohnya. Will study artinya akan belajar. Induk sudah selesai. Sekarang kita fokus ke dua kata tambahan ini, continuous dan perfect. Continuous artinya sedang terjadi. Karena sedang terjadi, dia selalu memakai to be dan ing. Untuk mudah mengingatnya, kalian bisa pakai, misalnya kan ini ing, berarti sedang terjadi. Pakai ing jadi seding terjadi. Berarti seding terjadi itu berarti pakai ing. Ya, to be. Apa itu to be? Contoh to be itu am, is, dan are. Untuk memudahkan, kita hanya pakai am saja ya. Karena kita tadi pakai study, berarti kalau to be dan ing berarti am, kemudian study kita tambahkan ing. Jadi am studying yang artinya sedang belajar. Untuk memudahkan, sedang belajar. Berarti sedang belajar itu kasih ing, am studying. To be dan ing. Jadi am studying. Kata tambahan selanjutnya yaitu perfect. Perfect di sini seperti induk di atas. Kalau di ujung sendiri berarti punya keluarga, seperti future di ujung induk berarti punya keluarga will. Karena perfect di ujung kata tambahan berarti dia mempunyai keluarga. Keluarga perfect yaitu have. Kalau future, keluarga will selalu memakai verb 1. Kalau perfect, keluarga have selalu memakai verb 3. Namanya juga verb 3, berarti dia berubah dari kata aslinya. Berarti berubah, study berubah menjadi ditambahkan e dan d, seperti verb 2. Verb 2 study sama studied, verb 3 study, studied juga. Jadi ingat, untuk mengingat 16 tenses dan bagaimana membuat contoh kalimatnya, kita memakai 5 kata kunci. Ada 3 induk yaitu present, past, dan future. Induk di sini menyatakan kejadian atau kegiatan itu kita lakukan pada masa sekarang, masa lalu, atau masa depan. Present, karena present kata dasar dari semua tenses berarti dia verb 1 ya. Dia belum berubah sama sekali, masih asli. Past memakai verb 2. Berarti berubah dari kata dasarnya, misalnya study jadi studied. Sedangkan future, karena di ujung induk berarti dia mempunyai keluarga. Keluarga future adalah will. Keluarga will selalu memakai verb 1.
Kemudian ada dua kata tambahan, ada continuous dan perfect. Continuous sedang terjadi, berarti dia memakai to be dan ing. To be misalnya am, is, are, was, were, be, been, itu to be. To be dan ing continuous, berarti misalnya kita pakai study, kita tambahi ing jadi am studying. To be ing menjadi am studying. Kemudian perfect. Perfect di sini di ujung kata tambahan, ya kan? Setiap di ujung berarti mempunyai keluarga. Keluarga perfect yaitu have. Keluarga have selalu memakai verb 3. Verb 3 berarti berubah dari kata dasarnya. Verb 1 berubah dari study menjadi studied, berarti have studied. Artinya baru saja sudah selesai belajar. Mudah kan? Now let's start thinking. Jadi ingat, tips mudah membuat contoh kalimat masing-masing 16 tenses. Kita memakai 5 kata kunci. Ada 3 induk yaitu present, past, dan future. Kemudian ada 2 tambahan, continuous dan perfect. 3 induk ini menyatakan kapan kegiatan itu berlangsung atau kapan peristiwa itu terjadi. Masa sekarang, masa lalu atau masa depan. Kemudian 2 tambahan ini memperjelas lebih detail lagi sedang terjadi di masa lalu atau baru saja terjadi. Present, karena present adalah kata dasar yang semua orang tahu, belum berubah, masih kata asli. Karena semua orang tahu berarti present itu fakta. Fakta itu diketahui banyak orang kan. Atau present biasanya dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dan past, karena past untuk kegiatan di masa lalu berarti dia bentuk kedua. Biar kalau kita menggunakan past, orang yang kita ajak bicara tahu kalau yang kita ceritakan adalah masa lalu kita. Kemudian future. Future di ujung induk. Setiap ujung berarti mempunyai keluarga. Keluarga future yaitu will. Keluarga will selalu memakai verb 1. Kemudian continuous. Continuous sedang terjadi. Dia memakai to be dan ing atau sedang terjadi. Kemudian perfect. Perfect berada di ujung kata tambahan. Setiap di ujung mempunyai keluarga. Berarti keluarga perfect yaitu have. Keluarga have selalu memakai verb 3. Verb yang berubah dari kata dasarnya. Continuous tambahan pertama, perfect tambahan kedua. Continuous sedang terjadi, perfect baru saja terjadi atau baru selesai terjadi. Setelah kita menulis 3 induk dan 2 tambahan, kemudian kita bagi 16 tenses menjadi 4 baris atau 4 bagian. Seperti yang kita bahas di video part pertama. Baris pertama ada warna biru 1, 2, 3, 4. Baris kedua ada warna hijau 5, 6, 7, 8. Baris ketiga ada warna orange 9, 10, 11, 12. Dan baris keempat yaitu warna pink 13, 14, 15, dan 16. Setelah kita bagi menjadi 4 baris, kemudian baru kita dapatkan nama-nama seperti ini. Bagaimana tips untuk mengingat 16 nama-nama tenses ini? Kalian bisa tonton video part pertama, ada di link di atas ini. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita bahas bagaimana cara mudah menulis contoh-contoh kalimat setiap tenses 16 ini. Kita bahas di video part ketiga. Tungguin ya. Terima kasih. Belajar bahasa Inggris itu mudah kan? Tips belajar menyenangkan lainnya kalian bisa tonton di video-video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menyenangkan lainnya.